Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ngaji tauhid kita. Ini Bapak Ibu semuanya sehat ya, jasmani maupun rohani, karena setelah Idul Adha ini di rumah sakit banyak pasien, mungkin terlalu banyak makan daging sapi atau daging kambing. Baik, dulu kita bahas tentang masalah sihir ya. Kita masuk sekarang ke babu bayan syai'in min anwa'is sihir. Jadi bab yang menerangkan sesuatu dari macam-macam sihir. Jadi macam-macam sihir yang kita bahas kali ini. Ada sebuah riwayat dari Ahmad, riwayat Ahmad. Di situ ada kalimat yang ini. Nah ini, innal iyafata wa tarqa wa tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al-iyafa dan tarqa atau atarku kalau dalam bahasa rofaknya, wa tiyara itu minal jibti. Jibtun itu kalau Umar bin Khattab menyebut jibtun itu ya sihir, ya kan? Kalau kita lihat tema di belakang sebelumnya itu, qala Umar al-jibtu as-sihru, ya, al-jibtu as-sihru wa taghutu as-syaitan. Jadi yang namanya jibtun itu adalah sihir dan taghut itu adalah syaitan. Ketika kemudian disebutkan bahwa
al-iyafah, torku, tiara, minal jibti, maka berarti iyafah, torku, wa tiara itu bagian daripada sihir. Al-iyafah itu apa? Al-iyafah itu zijrut tayr. Al-Auf mengatakan al-iyafah itu zijrut tayr. Tayr itu kan burung. Jadi orang-orang Arab, orang-orang jahiliyah itu pada waktu itu kalau akan melakukan sesuatu, terutama perdagangan atau bisnis, itu yang menjadi sarana untuk datang pergi kemana itu adalah burung. Burungnya itu akan dilepas. Kalau burung itu nanti terbangnya ke kanan atau ke selatan, katakan begitu, dia wajib dagangnya itu larinya ke selatan. Dia yakin kalau umpamanya dia itu tidak pergi ke selatan, maka dagangannya pasti bangkrut, akan mengalami kerugian. Kalau burungnya itu terbangnya ke utara, maka dia wajib kalau dagang itu perginya ke arah utara. Kalau tidak ke arah utara, maka dia meyakini itu nanti akan mengalami kebangkrutan. Kalau burungnya tidak terbang, malah terbangnya ke bawah, itu mereka meyakini ada nasib sial di situ. Nah, itu namanya al-iyafah. Kalau zaman sekarang mungkin tidak pakai burung, tapi pakai media yang lain. Sebenarnya gotak-gatik makhluk dengan hitungan-hitungan tertentu itu bagian daripada sihir. Contoh, ini harus saya ulang-ulang supaya kita bisa menghilangkan itu. Karena di masyarakat itu angel ngilangin, karena sudah dianggap menjadi sebuah budaya. Ya, mau nikah, ketika mau nikah kemudian dihitung ada neptu di sana. Ya, ada neptu. Kemudian dihitung neptunya berapa? Oh, neptunya 18. Karena lahirnya itu Jumat Pahing. Terus istrinya neptunya berapa? Oh, ternyata 18 juga. Karena itu lahirnya Kamis Wage. Nanti gak boleh nikah karena Wage sama Pahing menjadi gewing. Kalau sudah jadi gewing, nanti nikahnya nanti akan muncul tabrakan-tabrakan, karena 18 melawan 18 gewing. Namanya gewing ya kuali-kuali, nanti akan jadi berantakan rumah tangganya. Ini sihir. Dan kadangkala memang ada 1-2 yang dia beritahukan itu ada yang benar. Dan benarnya itu berdasarkan bisikan dari setan. Yang dulu pernah kita bahas bahwa jin-jin, setan-setan itu kan senengannya nguping. Pembicaraan malaikat itu sudah kita bahas. Itu namanya apa? Iyafah. Kalau dalam bahasa sekarang, orang sekarang itu ada istilah nogo tahun, nogo dino. Gak oleh kemudian selosok Pahing kamu dagang karena itu anggoro kasih. Anggoro kasih itu berarti nasibnya sial. Termasuk orang-orang yang meyakini semacam itu, bahkan hari raya harus diundur gara-gara hari raya itu jatuh pada Selasa Pahing. Itu teman itu. Umpamanya hari rayanya Idul Adha itu Selasa Pahing, maka dia tidak berani untuk mengadakan hari raya pada bulan pada hari itu, maka hari rayanya diundur. Ini kan lucu. Nah, itu namanya iyafah. Kalau pada zaman dulu pakai burung, kalau sekarang mungkin pakai media yang lain. Hati-hati jenengan yang akan mantu atau akan menikahkan anaknya dengan model-model semacam itu.
itu sihir. Kemudian watorko, saya baca pakai nasab karena wawunya waw atof, kembalinya kepada inna karena ada taukid inna. Watorko, atorku itu ini. Watorku khottu, al khottu yakhuttu bil ardi, al khottu yukhattu bil ardi. Garis yang dibuat atau digaris di tanah. Jadi orang-orang jahiliyah dulu itu termasuk kalau melihat nasib orang di masa depan, dia akan membuat garis-garis itu di tanah. Biasanya dia akan melemparkan semacam tulang-tulang tertentu. Ini sama seperti kayak vudunya Afrika itu ya, melemparkan tulang-tulang di tulang. Itu ada film apa itu yang lucu-lucu itu ya. Sing wonge hampir telanjang itu yang keriting gitu. Dulu saya masih kecil pas melihat itu dia lempar. Maka kemudian nanti tulang-tulang itu nanti jatuhnya gimana? Itu digaris. Ini gini. Ini gadot nol ini, gadot nol ini, gadot ini. Dari garis-garis itulah kemudian dia akan bisa membaca. Oh nanti masa depan kamu begini, nasibmu kamu begini. Seharusnya kamu begini. Oh kamu ini gak cocok, kerja di air itu gak cocok. Kayak di iklan itu kan akhirnya. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin tidak menulis di garis-garis itu di tanah, tapi pakai telapak tangan. Orang akan melihat telapak tangan jenengan. Ini duku-duku nak menunggu didelok. Oh ini ternyata telapak jenengan itu garis-garisnya ruwet, berarti kamu ini nantinya ruwet. Apakah jenengan masih percaya dengan model-model begitu? Kalau jenengan percaya dengan model-model seperti itu namanya syirik. Orang yang namanya musyrik, dan itu berarti jenengan itu percaya dengan yang namanya sihir. Dan sebenarnya orang yang melakukan sihir itu hukumannya mati. Santet itu pun juga bagian daripada sihir, pelet itu juga bagian daripada sihir. Ya untungnya saya dulu hidupnya tidak pada negara Islam seperti Arab Saudi, saya belajar pelet. Saya dulu pernah juga belajar pelet juga. Gak usah ditiru Pak. Itu namanya ator. Dan kemudian watiyarah. Watiyarah itu seringkali disebut oleh para ulama dengan meyakini ada nasib sial. Ada nasib sial karena bulan-bulan tertentu atau hari-hari tertentu atau suara-suara burung tertentu, hewan-hewan tertentu. Kalau jenengan mengatakan bulan Safar itu bulan sial, jadi tidak boleh mengadakan mantu nyunatne, itu namanya tiarah atau tatayur, karena jenengan menganggap kalau jenengan itu mengadakan mantu atau menyunatkan, menghitankan anak pada bulan itu, jenengan mengatakan nanti akan muncul nasib sial. Itu sihir. Masih banyak di masyarakat semacam itu ya. Itu bagian daripada syirik. Lupa apakah dia murtad? Kalau dia masih meyakini kepada Allah dan Rasulnya bertauhid, dia syirik pada konteks yang tidak mengeluarkan dia jadi murtad. Tapi akidahnya sudah melenceng. Nanti akan kita bahas efek daripada orang yang melakukan model semacam itu. Di antaranya dulu pernah saya sampaikan 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu kalau satu kali dia mengakui itu. Tiarah, ngitung-ngitung. Dulu pernah saya bilang kalau membuat gawe carilah hari Ahad tanggal muda. Hari Ahad tanggal muda. Di situ sihir ya Pak. Baik, kita lanjutkan kemudian. Termasuk yang jenis sihir itu ya,
Termasuk yang jenis sihir itu adalah an-nujum. Man iqtabasa su'batan minan nujumi faqad iqtabasa su'batan minas sihr zada mazada. Ada kita kenal namanya ilmu pernujuman. Ini beda dengan ilmu astronomi yang kita pahami dengan bintang-bintang. Ini yang dimaksud dengan ilmu nujum. Jadi dulu itu sudah dikenal kalau bintang tertentu itu menunjukkan nasib seseorang. Jenengan lahir 22 April. Oh, berarti ini bintangnya Taurus. Kalau nanti dia menikah, harus menikah dengan orang yang berbintang Sagittarius. Kalau tidak menikah dengan bintang Sagittarius, maka nanti pernikahannya akan hancur. Nah, itu sihir, itu namanya an-nujum. Itu yang disebut dengan man iqtabasa su'batan minan nujum. Saya dulu di SMA, di pondok itu biasanya kalau hari Sabtu itu biasanya ada dipasang koran Jawa Pos. Yang saya lihat paling pertama di kolom horoskop. Jenenge areno. Pas ketika menengok di horoskop itu, yang paling saya lihat dulu adalah Taurus. Karena saya bintangnya katanya Taurus. Setelah ketemu dengan bintang Taurus, pertama kali yang saya lihat itu adalah asmara. Asmara Yoko. Setelah melihat asmara, karena namanya anak pondok, itu yang saya lihat kedua adalah keuangan. Tapi selama itu saya memahami tidak ada satupun yang cocok. Pada waktu itu, mohon maaf ini ya, namanya anak muda lagi jatuh cinta, dan pada waktu itu posisinya tertolak. Tapi di horoskop itu bilangnya asmara itu anget. Bertolak belakang antara anget dengan tertolak. Sudahlah, jangan percaya dengan hal-hal model begitu. Dibohongi jenengan itu, digoroi. Masa saya masih percaya dengan ramalan-ramalan begitu? Dia orang yang meramal itu jenengan tanya, sampean tahu enggak nasib jenengan 1 minggu yang akan datang itu apa? Dia tidak akan pernah bisa jawab. Jenengan tanya nanti jam 12 malam akan terjadi apa? Dia pun juga tidak akan bisa jawab. Ketika dia memang tidak bisa jawab, kok bisa-bisanya dia bisa mengaku meramal nasib seseorang dengan nujum? Itu sihir, dan itu syirik. Dengan yang percaya dengan itu syirik. Loh Pak, bagaimana ketika ada orang yang punya kemampuan merusak burung winarah? Ini saya kembangkan sedikit dalam konteks tasawuf falsafi yang dipahami oleh mereka itu. Orang-orang tasawuf itu mengaku ada istilah alam malakut. Alam malakut. Kalau Pak Dr. Faiz, seorang ahli filsafat di UGM Jawa Tengah, menyebut yang namanya alam malakut itu prototipe daripada kehidupan. Ketika seseorang itu sudah dibuka hijabnya menjadi orang yang kasyaf, menjadi orang yang ma'rifat, ketika dia sudah masuk kepada alam malakut itu, dia itu akan ditampakkan oleh Allah. Orang-orang itu nanti akan begini-begini. Seperti Rasulullah itu kadang-kala akan berbicara nanti di akhir zaman akan seperti ini, akan seperti ini, dan itu pas benar. Itu Nabi bukan meramal, tapi Nabi sudah dibukakan hijab. Kalau menurut orang sufi disebut dengan dibukakannya alam malakut itu. Ada wali-wali kekasih Allah yang bisa seperti itu. Nah, itu beda dengan ramalan. Sementara ini wong iku sawate ora kewepet gak karu-karuan. Kok bisa ngaku-ngaku mengapi masa depan? Dan konteksnya yang disebut oleh orang sufi alam malakut itu memang
orang itu memang betul-betul dekat dengan Allah, betul-betul iman kepada Allah. Maka konteksnya kan di dalam surat Yunus, seorang wali itu kan disebut inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa hum yattaqun. Para aulia Allah, wali-wali Allah itu ya la khaufun, mereka itu tidak ada rasa takut sama sekali dalam kehidupan ini. Gak ono namanya wali Allah itu takut bangkrut, takut gak mangan, takut gak ono rezeki. Mereka enjoy. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada namanya wali-wali Allah itu mereka sedih. Dan mereka itu beriman dan bertakwa. Itu menurut orang-orang sufi. Itu yang kemudian disebut dengan warosat turungi minara. Ada ibu-ibu yang kemarin di hari Kamis itu datang kepada saya, Pak, saya ini takutnya kenapa Ibu? Saya itu sering mimpi, semua orang mimpi. Dan pas ketika 1 hari 2 hari itu ada kejadian yang persis seperti mimpi yang saya lihat. Jadi seolah-olah pas ketika kejadian itu mengingatkan mimpi. Jadi umpamanya dia mimpi orang itu si A kecelakaan gitu ya. 1 hari 2 hari berikutnya betul-betul orang itu kecelakaan persis seperti yang dia mimpi, dan itu sering terjadi. Dan dia takut, bilang sama saya, Ustaz ini apa ini Ustaz? Itu kalau dalam ulama tasawuf dia sudah mulai dibukakan alam malakut, sudah dibukakan hijab, sehingga itu sudah ditampakkan oleh Allah akan terjadi apa. Itu diantaranya ada yang kita sebut dengan miladunna ilman. Orang tasawuf menyebut dengan ilmu laduni. Tidak semua orang bisa begitu, tapi saya bilang cuma begitu, tak bilang gini, lanjangan itu melakoni amalan apa? Karena memang hal-hal semacam itu juga bisa datang dari setan. Kalau untuk dukun-dukun itu, tukang-tukang sihir itu datangnya dari setan, mereka kerjasama dengan setan, kerjasama dengan jin. Kalau sementara aulia Allah yang bisa semacam itu betul-betul datang dari Allah karena saking dekatnya kepada Allah, saking bertakwanya dia kepada Allah. Dan biasanya orang-orang semacam ini malah justru menyembunyikan dirinya untuk tidak menampak-nampakkan kelebihan-kelebihannya. Ya. Terus saya bilang sama ibu tadi, sama mengamalkan apa? Ya saya tidak mengamalkan apa-apa. Saya bilang jangan pirit-pirit yang aneh-aneh, jangan melakukan amalan-amalan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan aneh-aneh. Tidak usah, saya tidak pernah bikin yang aneh-aneh. Saya setiap hari itu tidak pernah lepas baca dzikir pagi sama dzikir sore. Tiap hari saya baca itu rutin. Dan tidak ada amalan-amalan yang lain. Hanya baca Al-Quran, ya sholat semacam itu saja. Dia punya rasa takut karena itu. Jadi pas ketika ada ditampakkan begini, terus kejadian itu takut gitu. Kok sering terjadi semacam itu? Nah itu, kalau itu beda. Kalau di sini namanya nujum. Nujumnya pakai perantara namanya bintang. Bintangnya itu kalau dalam zaman modern disebut dengan horoskop tadi itu. Digatuk-gatuk namanya menjadi ilmu cocokologi. Kotak-katik gatuk menjadi cocokologi. Nah itu. Kalau sekarang banyak kan itu seperti itu. Pada intinya tidak ada satupun orang yang mengerti masalah yang gaib. Ya, kecuali kalau Allah membukakan itu. Kanjeng Nabi itu tidak mengerti masalah yang gaib. Kalau umpamanya Nabi Muhammad itu tahu masalah yang gaib, beliau akan mengatakan kalau usah perang Uhud nanti akan ada 70 orang yang mati. Tapi karena Nabi Muhammad tidak tahu, ya ada yang mati 70 orang. Nabi tidak ngerti perang Uhud nanti menang atau kalah. Perang Badar, Nabi tidak ngerti tiba-tiba ada sekian banyak orang-orang munafik yang membela sehingga tinggal 313 orang. Nabi pun juga tidak tahu nanti akan diludahi orang apa enggak. Buktinya pas ketika Nabi jalan diludahi sama orang, Nabi tidak tahu akan diludahi sama orang. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengerti masalah yang gaib. Kalaupun kemudian ada sabda-sabda Nabi yang mengatakan min asratis sa'ah, bahwanya ya
atau sayati alam nasi zamanun, akan datang kepada manusia zaman-zaman seperti ini, itu artinya Allah memberitahukan beliau wahyu. Itu makanya saya katakan kalau model-model alam malakut seperti itu datangnya tiba-tiba, tidak bisa dipelajari yang aneh-aneh dengan wirid yang aneh-aneh. Dengan tiba-tiba itu yang kita sebut dengan karomah itu. Ya, jangan pengen karomah atau tidak. Kira-kira pantas sepura di karomah menurut wong sholat ya sebelah dia ada kekaruan. Ya, itu ya Bu. Jadi ini diantara macam sihir, yaitu apa namanya, ilmu nujum. Berarti jangan itu jauhi betul namanya horoskop itu. Itu sudah usah horoskop babah, kalau ada horoskop gak usah percaya. Kemudian di antara macam sihirnya juga ini, di antara macam sihir yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man aqada uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang dia mengikat sebuah ikatan atau membuat sebuah ikatan, tsumma nafatha fiha, kemudian dia meniup kepada ikatan-ikatan. Kalau orang Jawa bilang uqdatan itu bundelan-bundelan. Tsumma nafasa fiha, kemudian dia itu meniup pada ikatan-ikatan tersebut, bundelan-bundelan atau bundelan-bundelan itu. Bahasa Jawa ini bundelan ini apa? Ya wis bundelan mulai ya. Maka faqad sahara, maka sungguh dia itu telah melakukan sihir. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, sihir yang sering dilakukan itu ya membuat ikatan-ikatan tertentu kemudian dibacakan dan ditiup. Maka di dalam surat Al-Falaq itu ada muncul min min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan pada zaman jahiliyah dulu, pada zaman Nabi, pelaku-pelaku sihir itu kebanyakan wanita. Kebanyakan wanita. Maka disebut dengan naffatsati fil 'uqad. Kalau pada zaman sekarang sihir-sihir dengan sistem semacam ini ya masih banyak. Pakai foto, pakai rambut. Kalau di dalam riwayat Muslim dulu orang Yahudi berusaha menyihir Nabi itu dengan rambut beliau. Rambut beliau diuntal-untal kemudian dibuat ke sumur dengan sihir tertentu. Nah, zaman sekarang lebih modern lagi, tidak hanya sekedar pakai ikatan-ikatan, bundelan-bundelan, pakai foto, pakai. Maka hati-hati, ada sihir lain. Jangan masang profil di WA, di di Facebook, media sosial dengan foto-foto jenengan. Itu bisa digunakan. Kalau orang-orang Afrika dengan voodoo-nya itu luar biasa, pakai boneka dan seterusnya. Sampai hari ini tetap sihir itu ada. Anak saya kemarin 1 minggu yang lalu cerita, temannya itu buka toko dan rame full. Suatu saat, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu belas tidak ada yang datang. Tidak ada satupun yang beli selama 3 hari itu. Bingung, ada apa? Ternyata kemudian pas ketika mau buka toko itu menemukan kayak semacam garam di depan tokonya itu. Ada hal-hal tertentu yang dibuang di situ. Makanya dulu orang Jawa bilang itu kan ngomong, lekate buka toko sakono dhisik dengar ke toko. Dulu ada sanepan begitu tuh. Dia melihat dan ternyata kemudian langganan-langganan yang ditanya itu dia bilang toko ini sampai tutup terus kok. Jadi langganan setiap hari datang ke situ tuh melihat tokonya selama 3 hari itu tutup. Inilah sihir. Ada juga wanita yang tidak bisa menikah karena setiap laki-laki yang mendekati baunya busuk atau wajahnya berubah jadi jelek.
itu sihir. Apakah ada sampai hari ini? Ada. Kalau pada zaman Nabi Sulaiman yang kuat itu sihirnya adalah sihir takrik namanya. Wa yata'allamuna ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Pada zaman Nabi Sulaiman yang umum itu sihir memisahkan antara suami dan istri. Itu pada zaman Nabi Sulaiman. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu sihir yang kuat, ya ini dengan membuat bundelan-bundelan kemudian dibacakan di tiwu. Itu ada macam-macam pelet model begitu ya ada. Dulu ya masih muda. Kalau umpamanya ada pakai cabai itu dibacakan sesuatu kemudian dipromes ditujukan kepada wanita yang dituju, maka yang terjadi adalah wanita itu pasti akan mengalami orgasme dan pasti dia akan mandi besar. Dan itu bisa terjadi dimanapun. Warna itu belajar dengan aneh model itu. Ketika mau tidur maka kemudian bantal itu dibacakan dan membayangkan orang itu bacakan sesuatu ditepuk 7 kali dibalik. Nanti lihat wanita itu pasti akan melakukan mandi besar. Tuh, seperti itu ada sampai segitunya. Pas ketika ujian, nanti yang jaga ujian nanti akan tertidur. Ada yang melakukan itu dulu. Ditulis sesuatu kemudian tulisan-tulisan itu kemudian ditaruh di bawah dan diinjak dalam kaki. Maka orang yang menjaga ujian akan tertidur. Ya menunggu biasa saja dipelajari. Makanya saya dulu itu rada sesat ya. Nah itu sihir. Kalau pada zaman Nabi Musa itu sihir-sihir khayali, tampar dilemparkan jadi ular. Nah itu sihir-sihir. Pak, apakah sihir semacam ini masih ada? Masih. Jadi barang siapa yang membuat ikatan-ikatan kemudian dia meniup di dalam ikatan-ikatan itu, faqad sahara, maka berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Barang siapa melakukan sihir maka sungguh dia itu telah melakukan kesyirikan. Lah termasuk jimat tamimah itu bagian daripada sihir. Maka Nabi bilang wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu wukila ilaihi maka diwakilkanlah dia kepada dia. Kalau di dalam riwayat yang lain man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat maka dia itu telah melakukan sihir. Itulah bagian-bagian daripada sihir. Maka sihir, orang yang melakukan sihir ini sebenarnya kalau orang-orang pelaku sihir itu haknya adalah dipancung ini. Jadi pelaku-pelaku santet itu sing senangi nyantet uang itu, kalau memang bisa terbuktikan bahwa dia itu nyantet melakukan sihir, maka di sini haddus sahiri darbuhu bisayfi. Ya, haknya orang yang melakukan sihir itu darbuhu bisayf. Doroban yadribu dorban. Itu artinya kan sebenarnya memukul. Kalau dikaitkan dengan asayf, memukul dengan pedang, itu artinya memancung. Dihukum mati pelaku-pelaku sihir. Itu pelaku-pelaku santet guna-guna itu kurang ajar gitu, Pak. Ya betul, Pak. Jahat betul itu. Kejahatan yang terstruktur. Bagaimana tidak ya? Orang enak-enak jualan, sudah laris. Akhirnya bisa bangkrut dengan guna-guna itu. Mungkin saya pernah cerita kepada jenengan dulu pas ketika bapak masih hidup. Allahumma firlah warhamhu wa fi'afan. Beliau itu pas kalau mau dagang itu sering lihat kok aneh-aneh ya. Ternyata di depan rumah itu sering banyak kayak beras-beras kuning begitu, salah tanah-tanah, apa mungkin tanah kuburan yang dipakai.
Penasaran siapa yang ngasih semacam itu. Jam 12 malam beliau bangun dia. Oh, ternyata dia. Dia masih ada hubungan saudara. Karena usahanya sama. Nah itu, jadi hati-hati. Maka saya sampai hari ini tidak menafikan bahwa sihir-sihir semacam ini masih ada. Ya, jadi sihir itu hukumannya mati. Makanya di sini juga sihir itu sesuatu yang membinasakan, Baik, macam-macam sihir sudah. Jadi nanti kita akan masuk babu maja'a fil kuhani wa nahwihim, bab yang menerangkan tentang masalah perdukunan dan yang semisal dengan perdukunan. Ada yang didiskusikan sebelum masuk bab yang baru. Tanya Ustaz, kalau penglaris itu Ustaz, apa termasuk sihir? Karena saya pernah tanya sama seorang, Pak, penglaris itu kan dosa. Dia bilang, enggak dosa, ini kan ikhtiar katanya. Ini kan termasuk ikhtiar, apa betul? Baik. Ikhtiar yang di luar syar'i, ikhtiar yang di luar syariat, pada dasarnya penglaris itu adalah memaksakan kehendak. Sebenarnya begini, penglaris yang ada yang pernah saya kenal itu juga aneh-aneh. Ada memang ada tulisan raja-raja tertentu. Raja-raja tertentu itu kalau jenengan buka, rata-rata tulisannya itu adalah tulisan-tulisan yang tidak bisa terpahami. Ini sebenarnya sudah terbahas oleh murid daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Senor Tuban, itu di dalam kitabnya yang tebal itu. Saya punya kitabnya di rumah. Dan beliau mencontohkan yang namanya wifik. Ada istilah wifik atau wafak. Biasanya wafak itu akan ditulis di kertas tertentu atau mungkin bahkan ditulis di kulit. Biasanya kulit yang menurut mereka itu manjur adalah kulitnya harimau atau kulitnya kijang. Kalau saya dulu, dia waktu itu saya kira ya, yang saya pegang itu ya kulit-kulit yang kijang gitu. Dan di kijang itu kemudian ditulis macam-macam. Maka jangan heran kadang-kadang di rumah seseorang akan memasang kepala kijang. Iya, betul ya, kepala kijang. Dan kulit yang paling yominya paling kuat kata mereka adalah kulit-kulit dari harimau. Kalau jenengan umpamanya mendapat penglaris dari batu ampar umpamanya, mungkin yang banyak batu ampar ya. Di daerah orang-orang daerah sana itu Muharba itu banyaknya larinya ke batu ampar. Dan mereka memang, masya Allah, saya dapat cerita dari orang situ juga, betapa luar biasa sihirnya. Kalau jenengan buka wifik, ya, di situ akan muncul raja-raja yang benar-benar tidak terpahami. Dan biasanya yang paling sering tergambar di situ, ini kan ajarannya Al-Buni. Al-Buni itu bukan sihir. Dia menulis kitab, diantaranya kitab Syamsul Ma'arif itu. Makanya Mbah Senor Tuban, muridnya Pak Kiai Haji Asy'ari itu menyebut kitab Syamsul Ma'arif itu adalah kitab sihir. Terbanyak dalam wifik atau raja-raja yang tertulis itu mesti murabbah. Murabbah itu segi empat, kemudian ada biasanya ada segi 6 yang terbalik atau meskipun tidak terbalik. Dan biasanya kemudian di segi 4 itu masing-masing sisi akan ada tulisan-tulisan. Yang paling sering dan ini sebagai casing seolah-olah itu adalah Islami, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi yang menarik, menulisnya itu dipotong-potong. Kayak umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, itu tulisnya dipotong Pak. Ba, Sin, Mim, nah itu alif. Dan kadang-kadang ada huruf-huruf tertentu pakai bahasa Arab. Umpamanya 1, 1, 1, 5, 7, 7, macam-macamnya itu tidak dipahami.
Justru itu adalah simbol-simbol daripada sihir itu, simbol-simbol daripada setan. Lah itu bukan ikhtiar yang benar. Penglaris itu bukan ikhtiar yang benar. Hati-hati. Kalau Syekh Abdul Wahid Ibni Abi Salam, seorang pakar ruqyah internasional, di dalam kitab beliau apa namanya itu kitabnya, Masya Allah, belakangnya ada kalimat bakar itu. Saya punya kitabnya di rumah. Itu justru kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang tidak jelas. Ya itulah antenanya mereka, antenanya jin dan setan itu. Dan kemudian larisnya dagangan itu bukan karena apa-apa, larisnya dagangan karena itu. Maka kadang-kadang orang-orang yang penglaris itu kadang-kadang pakai sesuatu yang aneh-aneh. Contoh, menggolek dari celana dalam. Betul itu. Jadi korek-korek celana dalam. Ya Allah subhanahu. Aneh mereka. Dan kadang-kadang juga ada yang begini. Kalau pas ketika datang ke situ, kalau dimakan di dalam situ, enaknya luar biasa. Tapi kalau dibungkus digawa mulai belas gak enak. Nah itu juga diantara cirinya juga itu. Maka hati-hati. Maka jenengan pas ketika masuk ke restoran tertentu, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah. Dikir pagi, dikir sore itu hantam tiap hari. Minimal iman Islam jenengan kuatkan tauhidnya. Jadi penglaris itu syirik. Penglaris itu syirik. Pak, saya setiap hari baca surat Al-Waqiah supaya laris dagangan saya. Wah ini itu bertentangan dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Akhirnya Al-Quran tadi pesugihan lebih. Nah itu gitu ya Pak ya. Jadi itu syubhat. Kalau dia mengatakan bahwa penglaris itu ikhtiar, itu syubhat. Saya pun nanti akan mengatakan, aku yo nyabut gawe. Apa nyabut gawe? Nyopet. Nyopet ini ikhtiar lah gitu kan. Karena teman saya ketemu dengan orang model begitu Pak. Logo-logo di masjid, pinggir jalan, di daerah apa mana. Kalau Pasuruan ke sana itu etan atau timur? Di timur ya. Sholat baru logo-logo, ditakoni sama teman saya. Jenengan ini kerjanya apa? Ya enteng dia. Kerja saya copet Pak. Ya waktunya nyopet, ya nyopet. Waktunya sholat, ya sholat. Ya nyopet ini bagian daripada ikhtiar Pak. Nah itu. Nyopet ini bagian daripada ikhtiar. Nanti ada sama kita akan mengatakan nyuci baju pakai banyu peceren. Ya, cuci baju pakai banyu peceren apa banyu peceren ya orang? Iya semua kui. Apa bisa tuh kita nyuci pakai air peceren? Tidak bisa. Jadi penglaris itu bagian daripada kesyirikan dan itu bagian daripada tamimah. Tamimah itu yang dikatakan Nabi tadi itu. Wa man 'allaqa tamimatan faqad asyaraka. Wis, kalau ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah, bertakwalah kepada Allah. Beres. Wa may yattaqillaha faj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saja Pak. Ada yang masih pakai penglarisan di sini. Pakai sosok tertentu. Nauzubillah min dzalik. Ada yang lain? Nah, tentang pawang hujan Ustaz. Bisa saya tebak mesti harus ceritakan masalah pawang hujan. Pasti. Baik gini Pak. Jangan nanti buka di kitab apa namanya itu Qasasun Nabawi. Kitab ini saya kaji di Ahmad Yani setiap Sabtu pertama dan ketiga. Kebetulan pas berbicara tentang masalah hujan itu. Jadi di dalam riwayat Muslim itu kan, suatu saat ada orang yang sedang berdiri. Saya jawab panjang Pak ya. Suatu saat ada orang yang berdiri di sebuah padang pasir, Sokro di situ. Tiba-tiba orang ini mendengar di atas itu ada yang bilang, Isqi hadiqata fulan, ya, sirami kebunnya si fulan. Dan tiba-tiba dia melihat yang namanya itu bergerak ke tempat tertentu,
dan kemudian menurunkan airnya ke tanah yang di situ banyak berbatuan hitam. Dan tiba-tiba kemudian air itu berjalan mengikuti arus arah ya, jalan-jalan sampai kepada si Fulan yang punya kebun tadi. Dan akhirnya kemudian si dia ditanya kepada orang yang membawa cangkul yang lagi mengarahkan air itu, ditanya, "Mas Muka, namamu siapa?" Orang ini bilang Fulan. Dia menyebutkan nama yang persis yang dia dengar di awal tadi. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan bahwa hujan itu ada malaikatnya sendiri. Kalau di dalam riwayat yang sahih, malaikat yang mengatur hujan itu adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Nah, di sini pun kemudian para ulama mengatakan bahwa hujan itu sebenarnya adalah sebuah anugerah. Dan Rasulullah mengajarkan bahwa kalau ketika ada hujan, beliau menyuruh kita berdoa, Allahumma shayyiban nafi'a. Maka hukum pawang hujan ini sebenarnya masuk kategori Yudini ibnu Adam yasubu adharo wa anadaru. Jadi anak Adam manusia itu telah menyakiti aku karena dia telah mencela musim. Sebenarnya aku inilah yang mengatur musim. Dia diberikan hujan, dia tidak ridho dengan hujan itu. Artinya mengatakan upaya-upaya tertentu supaya hujan itu tidak datang. Dan kebetulan upayanya dia itu oleh khodamnya dia mungkin dikabulkan, sehingga tidak jadi hujan. Kebetulan tidak hujan. Maka para ulama mengatakan bahwa pawang hujan itu tidak benar. Apalagi kalau pawang hujannya itu menggunakan hal-hal yang tidak benar. Dulu pernah saya cerita Pak, ketika saya nikahnya itu kan bulan Suro saya nikahnya. Terus pokoknya kendel tok itu. Nikah bulan Suro, akad nikah bulan Suro, rame-rame juga bulan Suro. Hujannya memang terus kebetulan musim hujan. Ada orang-orang terutama yang ibu-ibu memang gitu ya, memang terbawa perasaan itu ibu-ibu. Jurane wong wedok diucapin ning ndek kulit teror. Loh, ini segi pawang hujan sing kurang ajar. Ya, malaikat Mikail kok modeni kalau kate ngomong yo anu ya itu enggak benar itu. Maka memang pada zaman Nabi itu ada para sahabat datang kepada Nabi, ya Nabi tolong doakan supaya hujan. Nabi doakan. Hujan tidak berhenti sampai banjir. Datang lagi sahabat ya Rasul, ini hujannya terus jadi banjir, tolong didoakan tidak hujan. Ini kan repot dong manusia itu. Itu artinya ego. Dalam konteks kajian tauhid itu orang ini anania. Orang ini anania. Pas ketika umpamanya jadi pawang hujan, kemudian hujannya itu disingkirkan ke arah mana, sementara di daerah itu sama sekali tidak menginginkan hujan. Itu kan juga anania juga. Maka secara tauhid pawang hujan itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Itu aja ya Pak. Ada yang jadi pawang hujan ini. Kalau di daerah Wajak sana itu jamaah saya bilang di Gadang itu Ustaz, kalau di daerah Wajak itu kalau jadi pawang hujan itu aneh. Apa itu? Ya, supaya tidak hujan dia lari lapangan sambil telanjang. Melayu dapat lari mengelilingi lapangan sambil telanjang, ya tambah kurang ajar betul. Nah gitu Mikail wedi kalau mau mudol gitu. Ya itulah aneh-aneh. Bahkan kalau mungkin di sekitar kita masih ada semacam itu dengan melemparkan sapu korek, ya betul sapu korek. Sapu korek atau layah di bulan-bulan. Atau kalau tidak begitu sapu korek itu ditaruh, diwalik, dikasih cabai. Itu apa maksudnya? Apa malaikat Mikail wedi kalau sapu korek sing diwalik? Tidak logik sama sekali. Nah itu syirik Pak, syirik. Masih ada yang suka pakai begitu. Biarkanlah hujan. Kalau panas, alhamdulillah. Hujan, alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Itu aja ya Bu ya. Kita legowo. Maka kemarin di Masjid Taklim yang di Jalan Selat Sunda itu saya bilang,
makom yang tertinggi kita berkenaan dengan takdir itu adalah makom ridho. Itu makom yang tertinggi. Itu Pak jawaban saya ya. BMG Ustaz, kalau BMG Ustaz. Beda Pak, BMG itu beda. Kalau BMG beda. Dia sesuai dengan kapasitas keilmuan tapi dia tidak memastikan. Namanya ilmu biasanya orang terkontaminasi dengan sebab dan akibat. Lain mendungi potong, dia akan mengatakan wah ini akan hujan. Apakah itu syirik? Tidak. Dia hanya melihat pada konteks tanda. Tapi kalau untuk yang wujud dan seperti yang kita bahas tadi itu sudah bukan dalam konteks ranah ilmu yang lahir, tapi pada ranah-ranah yang kebablasan yang ada karuan. Itu ya. Saya pernah pas ketika menyunatkan anak bulan Safar pada waktu itu. Karena saya ditanya, anak sampai itu neptunya apa? Saya juga gak paham neptunya anak saya berapa, gak paham. Lahirnya pompai, nomor saya juga gak paham. Pada waktu itu musim hujan, Pak. Terus pokoknya begini hujan. Lah kok dilala pas ketika saya menyunatkan itu belas gak hujan. Ya selentingan-selentingan saya dengar, wah ini winter di bawah gitu. Wah iki aku jangan dukun apa piye. Masya Allah. Jadi ngecor kemarin juga begitu. Pas ketika ngecor rumah saya kemarin kan hujan, balik hujan dan balik. Pas ketika saya ngecor gak hujan belas. Ya semuanya si orang lain Pak Wangi winter gitu. Masya Allah. Alhamdulillah bidalik. Cukup ya Pak, Ibu? Ada lagi monggo. Sebetulnya pawang-pawang hujan dan sebagainya itu, apakah memang dia mampu untuk menyingkirkan hujan atau menghentikan hujan dan sebagainya? Karena itu semua kan kehendak Allah. Kalau itu kita pahami seakan-akan dia mampu menyingkirkan, akhirnya akan muncul pertanyaan, apakah Allah kalah dengan si pawang ini sehingga dia mampu menyingkirkan? Itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Orang yang nyangkat itu bisa membunuh orang ya Pak ya. Ya kan? Sementara kita paham bahwa Al-Muhyi dan Al-Mumi itu hanya Allah. Apa Al-Muhyi itu? Allah yang menghidupkan. Wal-Mumi itu Allah yang mematikan. Tapi kok bisa tukang santet itu membunuh orang dengan santetnya? Apakah Allah kalah? Iradahnya Allah kalah dengan santet itu? Tidak. Ada namanya masyiah. Allah akan mengizinkan sebab-sebab tertentu untuk terjadi menghasilkan akibat. Ya. Terus atur-atur jenengan duwe latih pisau. Pisau itu jenengan bacokkan ke tubuh. Ya kan? Itu sunatullah. Loh, apakah Allah itu kalah dengan kehendak manusia yang membacok tubuhnya sehingga berdarah? Padahal Allah itu juga mampu seperti Nabiullah Ibrahim itu dibakar dan hangus. Jadi memang semuanya kehendak Allah dan Allah mengizinkan untuk terjadi. Sebenarnya pawang hujan itu sama sekali tidak mampu, bahkan kita sendiri pun juga tidak mampu karena la haula wala quwata illa billah. Tapi sebagai ujian dari Allah, Allah akan memberikan iradahnya itu untuk mengizinkan itu. Inilah istidraj. Akhirnya kemudian sang tukang santet akan mengatakan iya, aku sakti. Dan Allah memberikan izin kepada setan, kepada iblis yang bekerja sama dengan dia untuk melakukan sesuatu. Itu kalau dalam ilmu kalam itu kan free will, kebebasan untuk berkehendak. Makanya di situ ada kalimat dalam surah Al-Kahfi, wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka kalau dia berkehendak silakan mukmin. Kalau dia berkehendak ya silakan kafir. Nah, itu jadi Allah kadang-kala akan mengizinkan sesuatu walaupun itu sifatnya tidak benar. Ya, untuk menguji orang itu. Pawang hujan itu tidak bisa apa-apa. Kalaupun ada seperti itu, Allah mengizinkan. Mungkin perantara yang dia gunakan adalah itu tadi. Itu. Jadi makanya kalau orang-orang yang sudah arif billah, orang-orang yang sudah arif billah, yang sudah ma'rifat kepada Allah itu malah justru banyak-banyak istighfar model-model begitu. Ya,
gitu ya Pak. Jadi pawang hujan nggak bisa ngapa-ngapain. Termasuk saya pun, andai kata pas pada waktu itu saya melet cewek gitu ya, melet cewek, bukan melet mengeluarkan lidah, bukan ya, melet cewek. Dan itu ternyata kemudian terjadi. Ya memang Allah mengizinkan dan itu dengan cara-cara yang dibantu oleh khodam syaitan. Karena pada waktu itu ada telur, telur itu kemudian saya tulis siap, kemudian saya tulis, kemudian namanya saya sebut, saya baca kata tertentu, kemudian telur itu saya bakar. Dulu seperti itu. itu Allah. Kemudian Allah dalam tanda kutip mengizinkan irodah yang bisa hidup pada orang. Gitu ya Pak ya. Hati-hati ya Pak. Makanya ada sesuatu yang tipis dalam kata-kata kita. Jangan jadi mengingatkan saya pada masa dulu. Ya, tapi jangan bilang loh ya bahwa istri saya sekarang karena pelet. Bukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita adalah orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.